Retno tidak menyapa adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Semuanya sehat? Oke, puji Tuhan. Ya, oke, hari ini Bu Retno mau tanya sama adik-adik yang di rumah. Nah, belum lama ini kita merayakan hari raya apa ya? Iya, betul, pintar sekali. Kita merayakan Hari Raya Paskah. Nah, Hari Raya Paskah itu menyambut apa ya? Iya, pintar. Menyambut hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pintar sekali. Tuhan Yesus sudah disalib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Nah, kita semua sudah dimenangkan bersama Tuhan Yesus. Untuk itu kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Oke, adik-adik semua yang di rumah, kita semua mau bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan. Oke, ikutin Bu Retno ya. Oke, musik. Semuanya adik-adik semangat. Oke, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kita terlebih dahulu akan berdoa dulu ya. Doa pembukaan kali ini akan dibawakan oleh adik kita, teman kita, adik Alexis. Silakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah online ini pagi ini. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mengucap syukur. Amin. Terima kasih sekali di Alexis yang sudah membawakan doa pembukaan. Tetap sehat-sehat di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan kembali ya. Kita mau menyanyikan lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Berterima kasih Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku
besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Oke, terima kasih sekali buat adik-adik yang sudah memuji nama Tuhan yang begitu indah. Oke, selanjutnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Mbak Maca. Silahkan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tadi kita sama-sama telah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Maca Dinda Vira Tarigan. Kalian bisa manggil kakak Kak Maca, jangan ditambahin N ya. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memberkati kami hingga pada saat hari ini. Pada saat hari ini, kami bersama-sama ingin bersekutu beribadah meskipun melalui via online ataupun daring. Tuhan, berkatilah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pembacaan firman Tuhan kita akan dibawakan oleh teman atau adik kita Yehezkiel. Bacaan pagi ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan dagunya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terima kasih Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian sabda Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kalian punya rasa takut nggak sih? Rasanya pasti punya ya. Kakak sendiri pun punya rasa takut. Apalagi waktu masih kecil tuh, kakak takut banget yang sama yang namanya kegelapan. Itu kalau udah gelap rasanya kayak,
Ih, gitu kayak, ih, mama, papa pasti kayak gitu tuh perasaannya nih. Siapa di sini kalau misalnya mati lampu seperti Kak Maca, ketakutan, sampai nangis bahkan, sampai cari mamanya di mana, bahkan sudah ada lilin pun masih peluk mamanya saking takutnya tuh. Atau mungkin ada adik-adik yang takut sama ketinggian. Jadi kalau udah berada di ketinggian itu rasanya kayak udah mau copot, udah kayak gitu-gitu tuh. Udah kakinya udah gemetar, sudah nggak bisa lagi, udah pucat badannya. Atau mungkin takut mau ujian. Siapa nih yang kalau takut pas mau ujian ini? Biasanya kalau udah mau dekat-dekat ujian itu sering banget tuh takut itu. Sudah baca buku banyak-banyak, takut nanti nilainya jelek, dapat nilai merah. Nah, adik-adik, ketakutan yang adik-adik rasakan itu juga pernah loh dirasain oleh para murid. Jadi pada waktu itu para murid merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka sampai berada di suatu tempatnya tuh dikunci semua, saking takutnya mereka. Mereka ketakutan, duduk, diem dalam situ, udah mikirnya udah aneh-aneh tuh ketakutan. Mungkin ya bisa jadi mereka juga gemetar tuh pada saat itu. Jadi pas mereka lagi gemetar, ketakutan, tiba-tiba ada yang datang. Siapa yang datang? Yang datang itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit. Dia datang terus sambil berkata, damai sejahtera buat kalian. Nah, pas mendengar kata-kata itu, para murid langsung senang. Mereka langsung damai sekali. Mereka sudah nggak langsung merasa ketakutan nih adik-adik. Wah, kalau kita ngelihat para murid, berarti kalau kita sedang ketakutan, harusnya kita larinya kemana? Sama Tuhan dong pastinya ya kan? Kita harus berdoa, Tuhan Yesus saya sedang takut, tolong lindungi saya. Kakak kalau takut kakak langsung berdoa tuh sama Tuhan. Pas berdoa langsung, langsung tenang. Nih buat adik-adik juga yang lagi mau ujian misalnya tuh, belajar, sambil belajar jangan lupa untuk berdoa juga. Kenapa perlu berdoa sih Kak? Karena Tuhan Yesus itu sumber damai sejahtera. Kalau misalnya adik-adik udah takut, tidak mau berdoa sama Tuhan, nanti adik-adik bakal terus ketakutan terus. Nanti tidak merasa damai, tidak merasa senang lagi nanti perasaannya. Makanya kita perlu harus mengandalkan Tuhan setiap kita melakukan aktivitas kita, seperti bangun tidur, seperti mau makan. Bahkan ketika kita mau pergi jalan-jalan pun kita berdoa sama Tuhan supaya dalam aktivitas kita selalu diberkati. Jadi kita tidak selalu merasa ketakutan. Adik-adik, apa sih sebenarnya yang membuat kita merasa ketakutan? Kenapa kita merasa ketakutan sampai harus gemetar? Adik-adik tahu nggak kalau ketakutan itu bisa terjadi karena kita merasa ada ancaman. Kita merasa tidak tenang. Kita merasa bahwa sedang ada yang mengganggu kita. Makanya ketakutan itu muncul dalam diri kita dan adik-adik sekalian. Nah, tapi firman Tuhan kita pada hari ini mau mengajak kita bahwa kita tidak boleh takut dalam apa yang sedang kita rasakan saat ini. Karena Tuhan Yesus telah bangkit buat kita semua. Buat adik-adik yang selalu merasa ketakutan karena banyak hal seperti tadi mati lampu, atau pada saat mau ujian, atau mungkin pas hujan ada petir kita juga takut. Kita harus berserah sama Tuhan, kita berdoa aja sama Tuhan supaya kita diberikan ketenangan sehingga kita tidak merasakan ketakutan lagi. Tuhan Yesus yang sudah bangkit mau menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan lagi, karena Tuhan Yesus sudah melindungi kita saat ini. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Meskipun kita sedang ketakutan, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang senang, ketika kita sedang happy, bahagia, Tuhan Yesus selalu hadir. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun kita.
Nah, buat adik-adik semua, jangan takut ya untuk selalu mau mengandalkan Tuhan Yesus ketika sedang dalam ketakutan ataupun kesedihan. Selalu berpengharapan sama Tuhan dan selalu minta pertolongannya supaya setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita selalu merasa senang, merasakan damai yang luar biasa seperti para murid. Ketika mereka mau berjalan melangkah keluar, mereka sudah tidak ketakutan lagi, tetapi mereka dipenuhi rasa sukacita yang mendalam karena mereka sudah melihat Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bangkit. Meskipun saat ini kita tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi kita harus percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memegang tangan kita, menggandeng tangan kita, dan selalu membimbing kita kemanapun kita berada. Terus kita bisa merasakan Tuhan Yesus di sisi lain dari mana, Kak? Dari hadirnya orang tua kita. Itu juga wujud dari Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dengan adanya mama dan papa, itu mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan adik-adik sendirian. Tuhan Yesus tidak mau melihat adik-adik merasa ketakutan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mau selalu berdoa sama Tuhan, meminta pertolongannya supaya kita tidak selalu dalam rasa ketakutan. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sekarang kakak ada satu kuis untuk kalian semua. Siapa cepat, dia dapat dan menjadi pemenangnya. Kuisnya adalah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya di suatu tempat yang terkunci? Jangan lupa dijawab ya di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi, kita akan kembali kepada Ibu Retno. Dadah! Terima kasih sekali Mbak Maca yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Adik-adik yang di rumah semua sudah mendengarkan tadi ya firman-Nya? Oke, di dalam Tuhan kita pasti akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Untuk itu kita mau bersama-sama menyambut firman ini. Kita mau menyanyikan lagu Damainya Seperti Sungai. Oke, musik. Adik-adik yang sudah memuji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan menutup sekolah minggu hari ini dengan doa penutup ya, yang akan dibawakan oleh adik kita, teman kita, Adik Elsa. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan dalam sekolah minggu ini. Sebentar lagi kami mau pulang. Semoga selamat sampai rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih sekali Di Elsa yang sudah membawakan doa penutup. Tuhan Yesus memberkati. Oke, oh ya adik-adik, jangan lupa ya, tadi pada saat firman ada kuis ya. Jangan lupa dijawab di kolom komentar. Nanti jawaban yang paling cepat, jawaban yang paling tepat akan mendapatkan hadiah. Oh iya, sampai lupa. Untuk minggu depan, sekolah minggunya kita akan bertemu lagi dengan Google Meet ya, yang akan dibawakan oleh
Bapak guru kita, Bapak Agus. Nah, baik adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu online kali ini. Adik-adik di rumah selalu harus jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan jangan lupa adik-adik tetap belajar di rumah. Dan juga jangan lupa berdoa. Oke? Siap? Baik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.